Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fairuz Atnafika dengan NIM 235221061. Saya dari kelas 2B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Peristiwa ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik, yaitu Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, serta Perserikatan Perusahaan Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini berasal dari nama lokasi penandatanganan perjanjian tersebut. Giyanti dalam pelafalan Belanda disebut dengan Ianti, sedangkan secara tertulis terbaca Giyanti. Perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang berlarut-larut terjadi. Setelah pindahnya Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta, peristiwa geger Pesina pun belum meredam api konfliknya. Mangkubumi membantu Pakubuwono III untuk meredam api konflik tersebut. Setelah itu, Pakubuwono III memberikan hadiah kepada Mangkubumi berupa tanah, namun pemberian tersebut menimbulkan kecemburuan. Terdapat salah satu pangeran mengusulkan ketidakadilan tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Akhirnya, Jenderal Baron van Imhoff mengambil keputusan bahwa Mangkubumi tidak boleh memiliki tanah tersebut. Sejak saat itu, pecah perang Mangkubumi. Puluh ribuan prajurit kompeni dan prajurit Jawa. Perlawanan itu mengakibatkan Gubernur VOC Jawa Utara, yaitu Nirkolas Harting, untuk mengambil sikap untuk melindungi daerah operasionalnya. Nirkolas Harting melakukan perundingan bersama Mangkubumi. Setelah melakukan beberapa perundingan tersebut, akhirnya diambillah keputusan bahwa Nirkolas setuju dengan keinginan Mangkubumi, yaitu yang ingin berkuasa di tanah Jawa. Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III pada 23 September 1754. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil keputusan Nirkolas dan Mangkubumi. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di lokasi Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mulanya naik tahtanya Mangkubumi dan mendapatkan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 13 Februari 1755. Dan pada 15 Februari 1755 mengadakan sebuah pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek keraton. Perjanjian Giyanti tidak merinci wilayah-wilayah pembagiannya. Hal ini membuat wilayah satu dengan wilayah yang lainnya bertumpukan. Misalnya, wilayah Yogyakarta di sekelilingnya terdapat wilayah Solo, dan juga sebaliknya. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi untuk melakukan pemberantasan juga menuntut hak keinginan berkuasa di tanah Jawa. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said ini berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Pada Februari 1756 ini, Raden Mas Said hampir membakar keraton baru yang ada di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya Raden Mas Said menyudahinya dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Salatiga 1757 yang membagi Kesultanan Surakarta menjadi Kadipaten Mangkunegara. Terbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masanya Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Nah, demikian wilayah Jawa terbagi menjadi 4 pemerintahan dengan memiliki perbedaan model oriental politiknya.
Di masa Republik Indonesia, Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sebagai cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.